Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat bertetap maya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ipal Sritama sebagai moderator dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai mengelola distribusi di pasar internasional. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Agnia Ramaliana, kedua Aliansyah, ketiga Dewi Putri Oktaviani, keempat saya sendiri Ipal Sritama, kelima Meli Sri Rahayu, keenam Fitriani Siti Rohmah, dan terakhir Sandi Ramdhani. Baik, selanjutnya daftar pembahasan. Dalam presentasi kali ini kelompok kami akan membahas materi yang berkaitan dengan bagaimana mengelola distribusi sebuah perusahaan di pasar internasional. Adapun pada slide keempat mengenai sasaran distribusi internasional, slide kelima strategi distribusi internasional, slide ke-8 logistik untuk pemasaran internasional, slide ke-10 zona perdagangan bebas, dan slide ke-11 strategi distribusi internasional di PT Sido Muncul. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sasaran distribusi internasional. Keegan dan Green 2005 mengatakan bahwa saluran-saluran pemasaran ada untuk menciptakan kegunaan atau utility bagi para pelanggan, yaitu kegunaan tempat atau place utility, ketersediaan sebuah produk atau jasa di sebuah lokasi yang nyaman untuk seorang pelanggan. Kegunaan waktu atau time utility, ketersediaan sebuah produk atau jasa ketika digunakan oleh seorang pelanggan. Kegunaan bentuk atau form utility, ketersediaan produk yang diproses, disiapkan dalam kondisi yang patut atau siap pakai. Dan kegunaan informasi atau information utility, ketersediaan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dan komunikasi umum tentang kegunaan fitur dan manfaat produk. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan bagikan strategi distribusi internasional. Yang pertama ada strategi distribusi internasional, yaitu disebut internasional yaitu pengiriman bahan-bahan mentah, produk setengah jadi atau produk-produk jadi di antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumsi. Strategi ini digunakan terutama oleh perusahaan tipe internasional yang hanya melakukan ekspor. Yang kedua ada strategi distribusi luar negeri atau disebut foreign distribution strategi, yaitu panjang margin, efisiensi dan efektivitas saluran distribusi dan peran yang dimainkan oleh perusahaan berbeda oleh negara lain. Strategi ini terutama digunakan oleh perusahaan tipe multinasional. Yang ketiga ada strategi distribusi global atau disebut dengan global distribution strategy, yaitu integrasi dari sumber-sumber pengadaan, disebut sourcing, persediaan dan keputusan-keputusan saluran lokal ke dalam sebuah sistem distribusi global yang terkendali. Strategi ini digunakan oleh perusahaan global. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama itu ada karakter produk. Produk yang cepat rusak harus menggunakan sistem distribusi langsung. Saluran distribusi produk industri pada umumnya lebih pendek daripada produk konsumen. Kedua itu ada karakter pelanggan. Para pelanggan di negara-negara maju telah terbiasa berbelanja sebulan sekali ke outlet modern seperti supermarket, hypermarket, dan sebagainya. Sedangkan pola belanja para pelanggan di negara-negara yang terbelakang masih cenderung harian dan pergi ke outlet tradisional seperti warung, kios, toko, dan sebagainya. Ketiga itu ada karakter pedagang perantara. Di negara-negara maju, jumlah para pedagang perantara pada umumnya tidak begitu banyak, baik pedagang besar maupun pengecer, berukuran besar dengan kemampuan keuangan yang besar dan manajemen modern. Sedangkan jumlah pedagang perantara di negara-negara yang masih terbelakang pada umumnya banyak dan berukuran kecil-kecil dengan kemampuan keuangan yang terbatas dan manajemen yang masih tradisional.
Terakhir itu ada karakter lingkungan. Dalam hal ini lingkungan yang berperan adalah geografi, perekonomian, politik, dan hukum. Lingkungan geografi berkaitan dengan topografi sebuah negara. Beberapa negara di Amerika Latin yang dibelah oleh pegunungan Andes seperti shale, maka pasar yang terkelompok secara geografi terpisah satu dengan lainnya oleh kondisi alam sehingga mempengaruhi desain saluran distribusi yang akan digunakan di negara tersebut. Perekonomian berkaitan dengan sistem dan tingkat perekonomian. Di negara-negara komunis seperti Cina, sistem perekonomian dikendalikan oleh pemerintah sehingga banyak lembaga-lembaga saluran distribusi dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan tingkat perekonomian berkaitan dengan infrastruktur yang ada di suatu negara dan tingkat kemakmuran warga negara tersebut. Lingkungan politik dan hukum terutama berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, hukum di Jepang mengizinkan seseorang atau sebuah perusahaan membuka sebuah toko dengan ukuran lebih besar daripada 5.382 kaki persegi atau sekitar 4.500 meter persegi tanpa izin dari para pemilik toko yang ada di sekitarnya dan pada umumnya memerlukan waktu sekitar setahun untuk memperoleh izin. Keadaan ini menyulitkan para pengecer modern dari luar negara Jepang untuk membuka outlet mereka di Jepang. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logistik untuk pemasaran internasional, yang dimana menurut para ahli yaitu Kotabe dan Helsen pada tahun 481 yang dimana mendefinisikan logistik global sebagai desain dan manajemen dari sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan arus pergerakan material-material ke dalam, yang dimana melalui dan keluar perusahaan, melintasi batas-batas nasional untuk mencapai saran-saran perusahaan pada sebuah total yang minimum. Logistik dalam pasar asing. Di setiap host country, di mana perusahaan memiliki anak perusahaan, yang dimana perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan pendistribusian fisiknya, yang dimana juga pendekatannya itu pasti berbeda-beda tergantung pada ukuran pasar, cara memasok pasar, tingkat urbanisasi, topografi, dan transportasi, serta fasilitas-fasilitas penyimpanan lainnya. Logistik di multipasar. Pasar dunia dibentuk oleh pasar-pasar nasional, maka manajemennya logistik harus disesuaikan dengan atau mengatasi hambatan-hambatan alam